Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Balik lagi di channel saya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas yang namanya Ether Channel. Access list. Access list ini digunakan untuk mengfilter. Jadi misalkan saya bikin topologinya dulu. Nah, jadi misalkan router ini nanti akan memfilter siapa aja. Ini sebagai server ceritanya, ini sebagai klien. Klien mana yang bisa mengeping ping ke ini, saya menggunakan protokol ICMP pinger. Jadi si router nanti akan memfilter klien mana yang dapat ngeping ke server. Jadi misalkan klien ini doang yang boleh atau ini tidak boleh gitu pokoknya. Sebelum saya men-setting ACL ini, access list ini ada dua jenis. Yang pertama itu yang standar, yang kedua itu yang extended. Itu yang di dalam routernya ya. Jadi router biasa, kalau misalkan router yang khusus untuk firewall, nah itu nanti akan banyak lagi, ada ya macem-macem lah, itu bisa ini. Kalau yang di router biasa itu hanya ada dua access listnya, yang pertama tadi yang standar sama yang extended. Kalau extended nanti ada tujuannya mau kemana, terus hostnya kemana, jadi bisa lebih rinci iniannya. Kalau yang standar, nah ini saya akan mau bahas yang standar dulu. Nah, cara penerapanan nih, cara pakai access listnya itu juga dibagi dua. Yang pertama ini yang menggunakan number atau menggunakan nomor. Yang kedua itu yang menggunakan nama. Kalau yang standar sama yang extended itu beda numbernya. Kalau yang standar itu 1 sampai 99. Kalau yang extended itu dari 100 sampai 199 kalau nggak salah. Nanti dicek lagi. Gitu. Jadi misalkan langsung aja kita setting ya. Saya setting biar biar bisa ini. Pertama saya akan masukkan IP address-nya dulu. Ini saya kasih oke. Pertama saya akan testing dulu dari PC ke server. Habis itu baru saya nanti filter. Ini 12. Ini 13.
92. Saya akan kasih nah di sini bisa ya. Oke, jadi saya akan bikin dulu rencananya. Jadi misalkan PC 2 tidak bisa mapping ke server ini. Jadi rencananya gitu. Jadi PC 2 nanti tidak akan bisa mapping ke server, PC 1 bisa. Nah, sebelum itu di dalam router Cisco ini penerapan caranya itu ada dua juga. Yang pertama itu yang inboard. Yang inboard itu yang in artinya itu yang masuk ke router. Jadi paket-paket yang masuk ke router. Dan kalau out itu yang keluar dari router. Nanti ada. Ini pertama cara settingnya itu kayak gini, access list 1, ini saya giniin 1-9. Nah ini 1-99 IP standar access list. Jadi akan menggunakan access list yang jenisnya standar. Kalau dari 100 sampai 199 itu akan menggunakan access list yang jenisnya itu extended. Nah, saya kan mau menggunakan yang standar, berarti saya menggunakan yang 1-99 yang ini. Jadi bisa saya tulis di sini 1. Kemudian itu access list ini membaca itu dari atas ke bawah. Jadi kalau misalkan kalian mengaktifkan access list ini, yang pertama itu Denny, itu yang ke bawah-bawahnya misalkan kalian aktifkan bikin lagi rule-nya permit, tidak akan bisa kecuali dalam satu access list. Kalau misalkan access list 1 misalkan Denny, terus access list kedua permit, nah itu tetap gak bisa, jadinya Denny juga ditolak juga. Jadi karena itu access list ngitungnya dari atas ke bawah, jadi harus di sini permit, diizinkan maksudnya. Jadi access list 1 permit hostnya berapa yang mau diizinkan, PC 2 kan, PC 2 itu 168.1.3 ya, 1.3, kemudian enter. Kalau udah kan PC 2 ini kan bisa ngeping tidak bisa, salah, berarti ini saya ganti aja PC 1. Jadi PC 1 ini kan tidak bisa ngeping ke server, sedangkan PC 2 itu bisa ngeping server. Berarti yang keluar, jadinya kita nyeting yang keluar dari router. Soalnya kan yang mau ngeping ke server, jalur ke server ini kan di luar nih sini. Jadi keluar dari router. Jadi PC 2 bisa ngeping ke server. Nah, jadinya paketnya itu keluar dari router. Berarti kita aktifkan access list grupnya itu di gig 01 yang keluar dari router itu. Nah, sini bisa kita buat IP access list group 1 harus sama dengan yang ini. Harus sama dengan yang ini. Kalau misalnya ini 2 ya 2, kalau ini 1 ya 1. Nah, ini out. Tuh. Nah, ini outbound paket yang keluar dari router. Karena kan PC 2
pengen bisa ngeping ke server, berarti paket harus keluar dari router. Makanya saya aktifkan di sini nanti IP access group 1 outbound. Kalau yang inbound itu paket yang masuk ke router, itu nggak usah disetting. Paket yang masuk ke router yang sini, karena ini biar PC 2 doang yang bisa diperbolehkan ngeping ke server, makanya di sini jadi outbound out gini aja, IP access group 1 out. Enter. Sekarang kita coba ngeping. PC 2 ngeping server 691 bisa ya. Sekarang coba kita cek di PC 1. Nah, destination host unbreakable, tidak bisa ngeping ke server karena si router hanya membolehkan paket keluar sini hanya di PC 2 aja. PC 1 tidak terdaftar ke router 2, jadi ke router ini. Jadi PC 1 ngeping ke server ini akan ditanggapi oleh router, tapi tidak boleh ke server, ke jalur sini, soalnya jalur sini ini udah disetting untuk IP yang ini aja, yang host yang ini saja gitu jadinya. Berarti cukup sekian video ini. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan karena saya juga masih pelajar. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.